pemodelan matematis pada sistem antarmuka multisumber EBT untuk memperoleh energi listrik yang berkelanjutan oleh Mbak ya. Mbak Nadia. Silakan, waktunya 10 menit. Selamat pagi Bapak Ibu dosen, Pak Linggo, Bapak Ibu panitia, dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nadia Ursula. Saya mahasiswi dari Prodi Matematika Universitas Angkatan Dharma. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Pemodelan Matematis pada Sistem Antarmuka Multisumber EBT untuk memperoleh energi listrik yang berkelanjutan. Nah, isu global dalam program PBB yaitu SDGs, nomor 7 tentang sumber energi bersih, kemudian nomor 9 tentang industri, inovasi dan infrastruktur, serta nomor 11 tentang kota dan pemukiman yang berkelanjutan, itu menyadarkan kita bahwa untuk melakukan akselerasi inovasi menuju Indonesia mandiri. Kemudian dunia menghadapi perubahan pengaturan konversi energi dari bukan listrik menjadi energi listrik. Nah, energi baru terbarukan itu merupakan salah satu sumber energi yang dapat memenuhi kebutuhan energi yang dalam jumlah yang melimpah. Contohnya energi surya, energi angin, energi hidro, dan sebagainya. Nah, tapi ada satu permasalahan, yakni setiap tipe penerapan konversi EBT itu memiliki sifat fluktuatif dalam penyediaan energi listrik. Nah, fluktuasi energi ini tuh disebabkan karakteristik sumber energi tersebut. Contohnya, misalnya energi matahari itu sangat bergantung pada intensitas dan kualitas foton yang mengenai solar panel. Itu contohnya. Nah, dari berbagai permasalahan tersebut timbul ide suatu sistem antarmuka yang dapat mengonversi EBT dan penyimpan daya listrik yang berkelanjutan serta memerlukan suatu sistem pemodelan matematis sistem. Nah, berikut adalah gambar blok diagram dari sistem dan belakangnya ini adalah prototipe seperti yang di belakang saya ini. Nah, pertama-tama sumbernya berasal dari lebih dari satu sumber EBT. Di sini saya contohkan ada 3 sumber EBT yang masuk. Nah, kemudian semua sumber EBT itu masuk ke proses penyerahan dan penggabungan dalam proses multiplexing dan summing energi. Kemudian yang keluarannya itu VS. Nah, VS-nya ini tuh selanjutnya dikoreksi oleh intermittency energy control. Nah, dengan metode buck boost power regulator. Nah, kemudian keluaran VS-nya ini tuh selanjutnya diberikan pada sistem power storage. Nah, untuk membentuk unit penyediaan energi. Nah, distribusi kebutuhan beban energi ini tuh dikendalikan oleh load control. Nah, dengan metode buck boost power load regulator. Nah, kemudian ini tuh tujuannya tuh agar kualitas keluaran si energi listrik itu tuh tetap stabil dan berkelanjutan. Nah, kemudian blok distribusi beban ini dibagi dua. Ada distribusi daya listrik AC dengan melalui interconverter dan distribusi daya listrik DC melalui DC plafon. Nah, kemudian ini adalah blok diagram multiplexing and summing power. Jadi di sini pemodelan matematis yang dibahas dalam artikel ini tuh pemodelan pada sistem antarmuka awal multisumber EBT seperti yang saya beli kotak warna merah ini. Nah, di sini terdapat PE. PE itu tegangan fluktuasi EBT setelah diserahkan, dan kemudian ada VEC yaitu tegangan fluktuasi power storage. Nah, berikut adalah hasil pengukuran PE dan VEC melalui proses sebelum proses multiplexing dan summing konversi EBT. Nah, hasil pengukuran VE dan VEC ini tuh cenderung bernilai sama dengan masukan konversi EBT-nya itu bentuknya DC. Nah, sedangkan yang bentuknya AC ini tuh nilai VE dan VEC-nya itu berbeda. Nah, dari situ terbentuklah suatu pola pendekatan sehingga timbul persamaan matematis sebagai berikut. Dengan tegangan keluaran DC itu sama dengan tegangan masukan berupa AC atau DC dikalikan dengan faktor penguatan. Kemudian ini adalah apakah PPT saya masih terlihat? Masih. Jadi, nah, di sini adalah blok diagram grafik dari sistem ini. Nah, di sini terdapat VE dan VEC ini tuh
sistemnya itu pengisian dan pengosongan. Nah, maka dari itu terbentuklah suatu fungsi pengisian dan pengosongan sebagai berikut. Nah, untuk yang periode yang pertama itu adalah periode pertama itu T1, jadi pengisian sebagai berikut pemodelannya dengan rentang 0 sampai 27 satu satuan waktu. Nah, untuk yang ini bentuk grafiknya seperti ini. Nah, kemudian untuk periode yang kedua itu pengosongan. Nah, pengosongan ini di mana T2-nya itu rentangnya itu dari 27 sampai 40 satu satuan waktu. Nah, itu untuk periode yang keduanya. Nah, untuk yang periode yang ketiga itu pengisian juga sama seperti pengisian yang pertama, tetapi beda di rentang waktunya. Nah, rentang waktunya ini dari 40 sampai 56 satu satuan waktu. Kemudian untuk yang periode ini untuk grafik periode yang ketiga. Kemudian ini untuk yang periode yang keempat itu adalah pengosongan sama seperti yang periode kedua dengan rentang waktunya 56 sampai 76 satu satuan waktu. Kemudian untuk yang periode yang kelima ini juga pengisiannya seperti periode pertama dan periode ketiga dengan rentang waktu 76 sampai 100. Nah, ini pemodelan ini tuh berasal dari berdasarkan pengamatan juga, waktunya juga berdasarkan hasil pengukuran. Gitu. Nah, kemudian berikut adalah rasio transfer VS terhadap VEC. Nah, di sini VS per VEC itu sama dengan GMS per 1 min GMS. Nah, GMS itu adalah faktor gain atau penguatan proses multiplexing dan summing konversi multisumber EBT. Nah, persamaan ini tuh berlaku untuk setiap sumber EBT. Jadi, setiap masing-masing ini punya persamaan ini. Nah, karena VS itu nilainya tetap atau konstan, maka dari itu VS1, VS2, VS3, VS3, bahkan sampai VSN itu harus sama, sehingga dibentuk modelan yang saya beri kotak-kotak ini. Kemudian ini adalah grafik simulasi proses buck boost regulator pada setiap EBT-nya. Nah, terlihat bahwa GMS yang diperoleh itu mendekati 0 sampai mendekati 1, walaupun VEC itu berubah-ubah. Nah, GMS 1 dengan 1 itu tidak berlaku karena VS itu telah nilai tersebut tuh mempunyai arti tidak ada EBT yang masuk. Nah, sedangkan yang GMS sampai dengan 0 itu juga tidak berlaku karena VS itu telah ditetapkan sebagai sesuai target nilai keluaran gitu. Nah, ini VS sampai VEC kurang dari 1 itu terjadi proses buck regulator di mana VEC-nya itu akan diturunkan menurunkan levelnya menuju PS. Nah, sedangkan PS per VEC sama dengan 1 jadi buffer di mana ketika VEC sama dengan PS. Nah, sedangkan PS per VEC lebih besar dari 1 jadi boost regulator di mana VEC-nya itu dinaikkan levelnya sesuai nilai PS. Waktunya 2 menit lagi ya. Nah, ini adalah rasio transfer PSTG. PSTG itu tegangan storage dan terhadap PS. Dan rasio transfer PB, tegangan beban terhadap PSTG. Nah, konsepnya itu sama seperti persamaan sebelumnya. Nah, dari situ diperoleh rasio transfer PB terhadap VEC sebagai berikut. Ini tinggal disubstitusikan dari persamaan-persamaan sebelumnya. Nah, ini adalah grafik fungsi secara keseluruhan. Nah, dengan demikian, kesimpulan yang diperoleh adalah sistem antarmuka konversi multisumber EBT dan penyimpan daya listrik yang berkelanjutan itu dapat memberikan solusi terhadap fluktuasi sumber EBT dengan menggunakan sistem multiplexing dan summing energi. Nah, kemudian pemodelan matematis sistem dapat menghasilkan pengaturan yang optimal dari proses kendali, sehingga sistem ini tuh mampu memberikan energi listrik yang sesuai dan berkelanjutan. Sekian presentasi saya, terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Pak Linggu. Oke, presentasi yang pertama adalah pemodelan matematis pada sistem antarmuka multisumber EBT untuk memperoleh energi listrik yang berkelanjutan. Mungkin dari para hadirin ada yang mau bertanya, silakan. Saya Pak Linggo. Oh, Pak Roni, silakan Pak Roni. Ya. Pak Nadia, kalau saya boleh tahu alat
percobaannya itu berbentuk apa ya Mbak Nadia? Kemudian cara memvalidasinya itu bagaimana? Sebelumnya maaf, yang pertanyaan terakhir cara apa Pak? Validasi. Alat penelitiannya itu berupa apa? Capture. Kemudian untuk memvalidasi ini apa datanya ya, dia dengan apa? Oke. Thank you. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Roni. Jadi di sini untuk penelitian ini itu alatnya masih saya pakai dengan prototipe seperti yang di belakang saya ini. Nah, untuk penerapan nyatanya itu belum, karena itu membutuhkan biaya yang besar untuk bentuknya besar sekali kalau untuk diwujud nyatakan gitu. Nah, untuk tahap ini saya masih menggunakan prototipe terlebih dahulu gitu, menggunakan beberapa modul-modul gitu. Nah, untuk memvalidasi datanya itu pakai sistem DAQ atau data acquisition. Jadi data ini diperoleh dari dengan sistem wireless atau Bluetooth gitu. Jadi datanya itu bisa dilihat dari handphone atau bisa dari komputer, pokoknya bisa dilihat di device lain. Nah, contohnya seperti ini. Di sini saya menggunakan HP. Kelihatan kan ya Pak? Ya, kelihatan Mbak. Ya, ini contoh capture datanya seperti ini kalau via HP. Nah, kalau untuk yang dari laptop, dari komputer atau laptop itu bisa dilihat dari sini. Di sini saya pakai Excel. Seperti ini Pak. Ya, ini udah kalau rimanya langsung ke Excel kalau di sini. Begitu Pak Roni. Kalau rencananya Mbak Nadia diterapkan pakai apa ya? Kalau rencana? Kalau penerapannya saya masih memikirkan lebih lanjut sih itu, karena itu butuh biaya yang lebih besar, terus habis itu butuh ruang juga untuk mewujud nyatakannya gitu Pak. Dengan panel surya atau gimana? Bisa dengan panel surya, tergantung misalnya saya membuat di suatu lokasi tertentu, itu lihat dulu kondisi lingkungannya seperti apa. Kalau misalnya dominannya dengan energi surya, ya pakai panel surya gitu. Tapi kalau misalnya kondisinya memungkinkan dengan menggunakan energi angin, bisa pakai kincir. Terus kalau ada sungai atau danau atau apa gitu, bisa pakai energi air gitu. Jadi tergantung situasi lingkungan tersebut. Gitu Pak. Terima kasih Mbak Nadia. Sama-sama Terima kasih Pak Lido. Oke, Pak Aris mau bertanya? Silakan, satu pertanyaan lagi. Oh iya. Baik, menarik Nadia. Ya, saya sedikit agak di luar tetapi menginspirasi ini. Nadia kan dari matematika ya? Ya, betul Pak. Angkatan 2022 lagi ya? Iya, benar, 2022. Iya. Sementara kan belum mendapatkan mata kuliah pemodelan ya. Tapi sudah mencoba bahkan mengaplikasikan di elektronika ya. Ini mungkin boleh tahu ini penelitian kapan? Apakah mungkin sudah sejak SMA atau ada minat tertentu ya untuk ke depan misalnya? Gimana? Iya, benar Pak. Ini sebenarnya penelitian yang ini tuh berkelanjutan. Jadi saya melanjutkan penelitian ini dari SMA begitu. Kalau sekarang saat ini saya coba memfokuskan di pemodelan matematisnya. Ya walaupun sebenarnya masih dasar gitu. Jadi saya kalau di matematika itu kan kayak limit, turunan gitu pasti, kalau di elektronika tuh pasti banyak banget gitu. Ya, cuman saya masih belum memahami lebih lanjut soal limit itu sendiri, turunan itu sendiri. Nah itu makanya itu saya bikin pemodelan matematisnya ya yang sederhana aja, mengkait-kaitan aja gitu Pak. Oke, saya kira ini potensial kamu sudah mengawali nanti untuk tugas akhir ya. Belajar dulu Pak. Ya, model matematikanya yang kompleks pakai persamaan diferensial. Nah, kamu bisa belajar lebih jauh setelah semester atas ya. Ya. Selamat kemudian. Terima kasih Pak. Oke, sesi tanya jawab untuk presentasi yang pertama berakhir.